Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan atau yang berdekatan mempunyai selisih atau beda yang konstan atau tetap. Jadi misalkan di sini Bapak punya barisan ya, misalkan 2 kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya ya, maka suku yang berurutan atau berdekatan yaitu mempunyai selisih atau beda yang sama ya, yang konstan. Nah, contoh misalkan di sini anggota pertama itu 2 ya kan, anggota kedua itu 4. Nah, 2 dengan 4, anggota pertama ke anggota yang kedua itu mempunyai selisih 2 ya kan. Nah, kemudian antara anggota yang kedua 4 dengan 6 misalkan ya, ini juga mempunyai selisih yang sama yaitu 2. Begitu juga dengan seterusnya ya. Untuk anggota ketiga 6 dengan suku ke 4 atau anggota keempat 8 itu juga mempunyai beda yang sama. Nah, maka kalau kita ditanya ini anggota atau suku kelimanya berapa? Nah, setelah 8. Nah, kita bisa tahu bahwa setelah 8 itu pasti 10. Setelah 10 berapa? Setelah 10 12 dan seterusnya. Nah, karena barisan aritmatika itu memiliki selisih atau beda yang tetap atau konstan. A. Rumus beda atau selisih pada barisan aritmatika. Untuk beda atau selisih ya, di situ rumusnya untuk beda selisih disimbolkan dengan huruf B kecil ya. Beda selisih sama dengan UN. UN adalah suku ke N dikurangi suku atau UN-1 atau suku ke N-1 ya. Jadi kalau misalkan kita cari untuk bedanya ya, beda misalkan kita tadi mempunyai barisan yang seperti ini ya, maka untuk 2 ini adalah U1 atau anggota ke-1, suku ke-1. Ini 4 ini adalah U2 atau anggota kedua, suku kedua dan seterusnya. Nah, kita tinggal mengambil yang keberapa nih ya. Misalkan kita ambil yang U2 misalkan. Berarti untuk mencari selisih atau beda, kita tulis rumusnya. Beda sama dengan UN dikurangi UN-1 ya. Sama dengan UN karena kita mengambil yang U2 berarti tadi ya. U2 berarti N-nya kita ganti 2 ya, dikurangi U2-1 sama dengan U2 dikurangi U2 dikurangi 1, 1. Berarti U2 dikurangi U1. U2-nya itu 4, kemudian U1-nya itu 2. 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Maka ketemu bedanya atau selisihnya itu adalah 2. Ya, kalau kalian pengen cara yang cepat berarti ya tinggal suku yang dituju atau dicari itu dikurangi suku di belakangnya itu ya. Jadi terserah kita mau ngambil U yang keberapa ya. Kalau kita ngambil U yang keempat misalkan, U keempat kan ini ya, yang 8 ini ya, U keempat 4. Kalau ini kan U yang ketiga ya kan. Nah, sama saja nanti ya. Sama saja nanti
untuk ketemunya B-nya pasti nanti 2. Nah, sekarang untuk rumus suku ke N. UN sama dengan A, ya. A itu adalah suku pertama, ya. Jadi U1 itu bisa disebut juga dengan A, ya. Suku pertama untuk B adalah selisih atau beda dua suku yang berurutan, ya. Nah, jadi kalau kita misalkan tadi kan kita sudah punya ini ya, sudah punya barisan nih ya, sudah punya barisan ini ya kita. Nah, ini kan U1, U2 dan seterusnya. Ketika kita ditanya ya, berapa U ke-30 atau suku ke-30. Nah, ini kan kita harus nyari nih. Kita nggak perlu mengurutkan satu-satu nih, 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian 14, 16 dan seterusnya. Nggak perlu, kita hanya perlu pakai rumus yang ini ya, bisa menggunakan rumus yang ini, tinggal kita masukkan aja. Berarti rumusnya UN ya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, tadi kan yang ditanya suku ke-30, berarti N-nya diganti 30, berarti U30 atau suku ke-30 sama dengan A. Nah, A-nya tadi kan kita udah, A-nya kan itu anggota yang pertama atau suku pertama. Berapa? Suku pertama 2, berarti kita ganti dengan 2. 2 ditambah N. N-nya tadi, N-nya 30 kan, kita ganti 30 dikurangi 1 kali B. Ya, sama dengan 2 ditambah 30 dikurangi 1 berapa? Yaitu 29. Ya, 29 kali B. B-nya berapa? B-nya kan tadi sudah, yaitu 2 kali 2 sama dengan, ya, kita kalikan dulu, itu yang perkalian dikalikan dulu ya, baru nanti dijumlahkan dengan 2. 2 ditambah 29 dikali 2 itu 58 ya, 58 tinggal ditambah 2 sama dengan 60. Jadi U30 atau suku ke-30 itu nanti nilainya adalah 60 ya kan. Jadi kita nggak perlu ngurutin satu-satu, tinggal pakai rumus yang ini. Begitu juga dengan nanti ketika ditanya U50 berapa, ya tinggal N-nya diganti 50, A-nya dimasukkan, B-nya juga dimasukkan. Nah, sekarang rumus suku tengah barisan aritmatika jika N-nya ganjil ya. Keterangan UK atau suku tengah sama dengan setengah kali U1 ya, anggota yang pertama, ditambah U2K ya, U2K min 1. U2K min 1 itu adalah suku yang terakhir ya, suku yang terakhir. Nah, misal ya di sini kita pakai barisan yang baru, misalkan di sini 1, misalkan 1, Bapak punya barisan baru, misalkan 1, kemudian 3, 5, 7, 9 misalkan. Nah, kita kan ingin mencari suku yang di tengah-tengah ini hanya bisa jika barisan itu ganjil. Ya, ini kan anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5. Nah, ini kan anggota 5 kan ya. 5 anggota atau 5 suku. Nah, berarti kan ganjil. Nah, kita kalau soalnya pendek seperti ini, kita mungkin bisa langsung tahu bahwa suku tengahnya adalah 5 kan gitu. Nah, tetapi kalau soalnya nanti sampai misalkan sukunya sampai 100 atau sampai 56 kan gitu, kita kan belum tahu kan gitu. Makanya kita bisa pakai rumus yang ini ya, UK sama dengan setengah U1 plus
U2K min 1 ya. Kalau kita mau cari, kita buktikan apakah benar ya. Untuk suku yang tengahnya adalah 5, bisa pakai rumus yang ini ya. Kita masukkan berarti UK ya. Berarti suku tengah sama dengan setengah kali U1 dikurangi U2K min 1 kan itu. Ya, sama dengan setengah kali U1-nya, ya, U1 kan dari barisan ini kan 1. Nanti kita masukkan 1 dikurangi U2K min 1 itu adalah suku yang terakhir. Suku yang terakhir dari barisan ini adalah 9. Ya, tinggal kita masukkan 9. Berarti sama dengan setengah kali 1 dikurangi 9 ya, ditambah ya, maaf ini salah, rumusnya ditambah. Berarti 1 ditambah 9 sama dengan 10. Tinggal setengah dikali 10, berapa setengah kali 10 sama dengan 5. Oh ya kan? Nah, suku tengahnya itu adalah 5. Jadi kita untuk mencari suku yang di tengah-tengah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya sisipan pada barisan aritmatika. Jika di antara dua bilangan disisipkan sebanyak k buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika, nilai beda barisan aritmatika yang terbentuk dapat ditentukan dengan rumus B aksen atau beda selisih ya. Ini B aksen ini berarti beda atau selisih yang telah disisipi atau setelah disisipi itu sama dengan B ya. B ini adalah selisih atau beda sebelum disisipi. Itu dibagi dengan K plus 1 ya. K-nya adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Nanti akan tahu bedanya atau selisihnya jadi berapa ketika ada barisan disisipi oleh bilangan-bilangan yang baru ya gitu. Nanti selisihnya akan berbeda. Kita ke contoh. Diketahui suku ke-7 suatu barisan aritmatika sama dengan 20 dan suku ke-10 sama dengan 32. Tentukan suku pertama dan beda barisan aritmatika tersebut. Ya, di sini dari soal itu diketahui, kita tulis dulu. Dari soal itu diketahui bahwa U7 ya kan, suku ke-7 berarti U7 itu sama dengan 23 kan gitu ya. Kemudian suku ke-10 adalah 32, berarti kita tulis U10 sama dengan 32 ya kan, yang diketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan suku pertama ya. Suku pertama itu berarti A ya kan, tadi sesuai rumusnya suku pertamanya berapa dan selisihnya berarti B-nya berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang awal tadi. Rumus awalnya itu kan UN sama dengan A plus ya kan, A plus N min 1 kali B. Nah, ini kan rumus yang awal tadi ya. Rumus yang ini ya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, sekarang kita masukkan. Karena yang diketahui U7 berarti kita pakai U7 ya. U7 sama dengan A plus N-nya diganti 7 berarti ya 7 min 1 kali B. Ya, U7-nya kan tadi sudah ketahuan ya, sudah diketahui bahwa U7 adalah 23. Maka kita ganti, berarti ini 23 sama dengan A
plus 7 dikurangi 1 berapa? 7 dikurangi 1 adalah 6. Berarti 6 kali B berarti 6B. Nah, ini bisa dibalik ya. Penulisannya bisa dibalik seperti sini A plus 6B ya. Plus 6B plus 6B sama dengan 23. Ini juga bisa, sama aja. Nah, ini adalah persamaan yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan yang kedua ya, U10. Sama ya. Berarti U10 itu sama dengan rumusnya sama, berarti ya A plus N-nya diganti 10. 10 dikurangi 1 dikali B. Ya kan? Nah, kemudian karena U10-nya sudah diketahui yaitu 32, kita ganti berarti 32 ya, itu sama dengan A plus 10 dikurangi 1 berapa? 9 ya kan, 9 kali B berarti 9B. Nah, ini juga penulisannya bisa dibalik, jadi A plus 9B itu sama dengan 32. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan mencari ya A dan B-nya dengan menggunakan eliminasi. Ya, kita akan eliminasi. Nah, kita akan tulis persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama itu kan A plus 6B ya, 6B sama dengan 23. Persamaan yang kedua A plus 9B, kita tulis A plus 9B sama dengan 32. Nah, kita akan mencari A dan B dengan menggunakan sub eliminasi dulu. Eliminasi kemudian nanti disubstitusikan. Nah, kita lihat di sini ya. Kita akan menghilangkan salah satu antara A dan B. Nah, yang kita hilangkan ya berarti itu harus yang sudah sama. Nah, yang sudah sama yang mana? Kan yang A itu kan 1 ya, A-nya 1. Yang di bawah juga 1. Nah, kalau yang B, ya yang B belum bisa langsung dihilangkan karena yang B yang atas itu kan 6B. Yang di bawah itu 9B. Maka kita hilangkan A-nya. Nah, supaya hilang kan A sama dengan 0, berarti kan tandanya di sini kan kurang, nggak mungkin tambah. Kalau tambah salah, kalau A tambah A nanti jadinya 2A ya, maka tandanya harus min. A min A sama dengan 0. Nah, itu supaya hilang, maka di sini tandanya adalah min atau pengurangan. Nah, supaya A-nya hilang. Nah, sekarang kita hitung A dikurangi A itu kan habis ya 0 ya. Kemudian 6B ya, 6B dikurangi 9B. Ya, kita hitung 6 dikurangi 9 itu kan negatif ya, karena di sini kan positif 6. Yang dikurangi 9 ya, berarti hasilnya banyakan yang negatif, berarti hasilnya negatif, berarti negatif 3 ya. Nah, berarti di sini min 3 karena ada B-nya jangan dilupakan, kita tulis min 3B. Min 3B sama dengan, nah sekarang 23 dikurangi 32. 23 dikurangi 32. Ini hasilnya juga negatif nih karena lebih banyak yang mengurangi. Ya, berapa 32 dikurangi 23 dikurangi 32 ya. Berapa? Ya, kita hitung aja ya. Kita hitung berarti 32 dikurangi 23. Nah, ya kan? Berarti 2 dikurangi 3 nggak bisa pinjem. Berarti kan berapa itu? 9 ya kan? 9 kemudian tadi kan udah dipinjam, berarti hasilnya udah 9. Nah, ini kan 3 udah dipinjam 1, berarti kan 2 kan ya. 2 dikurangi 2 kan 0, berarti tinggal 9.
Berarti karena ini tadi negatif, berarti negatif 9 kan gitu. Berarti hasilnya negatif 9. Ya, sekarang karena kita mencari B, ya karena kita mencari B berarti di sini 3 min 3 ini harus pindah ke sini. Nah, ini kan perkalian ya, min 3 kali B. Ya, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian, jadi membagi. Ya, ingat ya kalau pindah ruas itu berubah, yang awalnya perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian, yang penjumlahan dari pengurangan, yang pengurangan jadi penjumlahan, ya kebalikannya. Ya, karena ini perkalian maka nanti jadi pembagian. Sehingga yang ruas ini ya sisa B ya karena min 3 pindah min 9. Nah, tadi kan min 3 perkalian, pindah ruas jadi pembagian dibagi min 3. Sehingga B sama dengan, nah di sini kita lihat di sini negatif dibagi negatif, maka hilang negatifnya. Tinggal 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? 3. Nah, ketemu B-nya sekarang 3. Nah, kalau sudah ketemu B-nya itu 3, ya, sekarang tinggal kita substitusikan, ya. Substitusikan dengan persamaan yang tadi. Nah, boleh pakai persamaan yang pertama atau boleh menggunakan persamaan yang kedua. Kita kan ada dua nih ya, ini 1, kemudian yang ini 2. Kita pakai persamaan yang ke 1, sama aja. Semuanya sama aja, cuma kita pakai persamaan yang ke 1. Nah, kita tulis persamaan yang pertama, yang ke 1, berarti A plus 6B itu sama dengan 23. Kan gitu. Nah, A-nya kan belum tahu, yang kita cari emang A-nya. Sama dengan 6B. Nah, 6, kok sama dengan tadi? Ditambah 6 kali B, B-nya kan udah ketahuan. B-nya itu 3, berarti 6 kali 3 sama dengan 23, ya. Sehingga A plus 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18, ya, sama dengan 23. Nah, karena kita mencari A, ya kan, seperti tadi. Nah, ini kan 18 ini kan harus pindah. Nah, ini kan awalnya kan penjumlahan, ya kan? Awalnya kan penjumlahan nih. Kalau pindah ruas jadi kebalikannya, jadi pengurangan, mengurangi, ya. Kebalikan dari tadi, kebalikan dari penjumlahan. Berarti di sini sisa A sama dengan 23 dikurangi 18. Berapa 23 dikurangi 18? Sama dengan 5. Ya, ketemu di situ A-nya sama dengan 5. Nah, sedangkan B-nya itu 3. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kita ditanya rumusnya. Rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N tadi kan sudah, rumus awal itu kan UN, ya. Rumus awalnya itu kan UN. UN itu sama dengan, ya, A plus B, A plus N min 1 dikali B, ya kan? N min 1 dikali B. Nah, ini kan rumus awalnya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa A-nya itu 5, B-nya itu 3. Nah, tinggal kita ganti, ya. A-nya sama B-nya. Berarti UN, ya, UN sama dengan A-nya 5, kita ganti 5 plus, ya, N min 1 kali B, B-nya 3. Ya, B-nya 3. Sehingga UN sama dengan, nah, 5, masih tetap 5-nya ditambah. Nah, ini akan kita kalikan satu-satu nih. Ya, kita kalikan satu-satu. 3 dikali N berarti kan 3N. Ya kan?
Kemudian 3 dikali min 1, hasilnya min karena positif kali negatif. Min 3. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita hitung ya. UN berarti UN sama dengan, nah ini ada yang bisa kita gabung ya. Di sini 5, kemudian ada min 3. Nah, ini kita gabungkan. Yang 3N tetap. Nah, karena dia punya N, yang lainnya kan nggak punya N. Jadi 3N. Nah, kita hitung dulu. 5 dikurangi 3, ya kan? 5 dikurangi 3 berapa? Nah, itu 2, berarti berarti plus 2, hasilnya kan positif. Maka rumus UN-nya adalah 3N plus 2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Suku ke-25 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, suku ke-25-nya berapa? Nah, kan yang ditanyakan seperti itu. Suku yang ke-25-nya berapa? Nah, tinggal kita cari. Kita cari pakai rumusnya. Nah, berarti yang ditanya U25 sama dengan, nah rumusnya kan ini berarti N-nya diganti dengan 25. Jadi 3 kali 25 ditambah 2. Berarti U25 sama dengan 3 kali 25 adalah 75, ya kan? Ditambah 2. Berarti U25 sama dengan 77. Nah, ketemu kan? U25-nya sama dengan 77. Contoh yang kedua. Suku tengah suatu barisan aritmatika sama dengan 51. Suku terakhirnya sama dengan 99. Jadi yang diketahui UK ya, UK atau suku tengah itu 51, ya kan? Suku terakhirnya UN ya, suku terakhir atau U2K-1 itu 99. Itu yang diketahui. Ya, kemudian suku kelimanya berarti U5 ya, U5 sama dengan 19. Ya, itu yang diketahui kan ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, hitunglah suku pertama dan beda barisan aritmatika. Yang ditanya itu adalah U1 ya, U1 atau A ya. Ini yang ditanya. Nah, karena yang diketahui adalah UK ya, berarti kita bisa memakai rumus UK, ya kan? Nah, rumus UK itu sama dengan setengah kali U1 plus U2K-1. Nah, UK-nya kan sudah diketahui. Ya, berarti kita ganti ya 51. UK-nya kan tadi sudah diketahui. 51 sama dengan setengah kali U1. U1-nya belum diketahui ya. Ditambah 99. Karena tadi kan suku terakhirnya atau U2K-1 itu kan suku terakhir. Itu kan sudah diketahui yaitu 99. Ya, sehingga nah kita tulis lagi di sini ya. Berarti 51 kalau ditulis seperti ini, 51 itu sama dengan ya U1 plus 99 dibagi 2. Itu kan dikali setengah ya. Dikali setengah itu kan dibagi 2 ya. Nah, karena kita ingin mencari U1, maka 2-nya pindahkan dulu ke sana ya. 2 pindah ke sana dulu. Karena awalnya pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Jadi 51 kali 2 sama dengan U1 ditambah 99. Ya kan? Ya, sehingga 51 kali 2 itu 102 sama dengan U1 ditambah 99. Nah, karena kita mencari U1 ya berarti 99 pindah juga ke sana, yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan, jadi 102 dikurangi 99 sama dengan U1, sehingga U1 ketemunya 3.
Nah, ketemu tuh U1 atau A ya itu sama dengan 3. Nah, sekarang yang ditanyakan berikutnya adalah bedanya. Nah, beda kita bisa menggunakan U5 tadi yang sudah diketahui ya. Rumus awalnya itu kan UN itu sama dengan A plus N min 1 ya kali B kan gitu. Karena kita pakai U5, N-nya diganti 5, berarti U5 sama dengan A plus 5 min 1 dikali B kan itu ya. U5-nya kan tadi sudah diketahui, U5-nya 19, berarti 19 sama dengan, nah A-nya tadi juga sudah diketahui. Ya, yang tadi sudah kita cari itu 3 ya kan. Berarti diganti A-nya 3 ditambah 5 dikurangi 1 berapa? 5 dikurangi 1 itu 4. Berarti 4 kali B atau 4B. Sehingga 19 sama dengan 3 plus ya 4B. Nah, karena kita mencari B, kita pindahkan dulu nih yang 3. 3 pindahkan dulu. Ini awalnya penjumlahan atau positif. Pindah ruas jadi mengurangi ya, jadi mengurangi. Nah, jadi 19 dikurangi 3 ya sama dengan 4B. Nah, itu sisa 4B. Berapa 19 dikurangi 3? Itu 16 sama dengan 4B. Kan gitu. Nah, karena kita mencari B berarti 4 harus pindah ruas ke sana. Awalnya kan perkalian, 4 itu perkalian dengan B, 4 kali B ya. Kalau perkalian pindah ruas jadi kebalikannya yaitu pembagian. Jadi 16 per 4 sama dengan B. Berapa 16 per 4? Itu 4. Ketemu B-nya itu sama dengan 4. Ya kan? B-nya sama dengan 4. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Banyak suku pada barisan aritmatika tersebut. Ya, ada berapa suku? Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah suku terakhirnya. Suku terakhirnya itu 99. Ya, berarti kita tinggal pakai rumus yang sama ya. Pakai rumus yang ini tadi ya, kita pakai tinggal n-nya diganti 90 n-nya itu diganti ya. Kita cari n-nya berarti ya. Berarti UN ya. UN sama dengan ya A plus N min 1 kali B. Ya, kita kan sudah diketahui UN-nya itu 99, kita ganti. Jadi nanti N-nya itu berapa? Yang kita cari N-nya. Ya, 99 sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya itu 3 ya. A-nya 3 plus N-nya belum tahu ya, karena kita mencari N-nya. N min 1 kali B. B-nya tadi sudah tahu, B-nya adalah 4 ya kan. Berarti di situ ya 99 kita kalikan satu-satu nih ya. Nanti berarti kita tulis dulu 99 sama dengan 3 ditambah, nah ini kita kalikan satu-satu berarti 4 kali N. 4 kali N itu 4N ya kan. 4 kali min 1 itu min 4 ya, min 4 kita kalikan satu-satu. Nah kemudian ya ada yang bisa kita gabungkan yaitu 3 sama min 4. Yang 4N kan dia punya N, nggak bisa digabung. Yang 3 sama min 4 kan dia bisa digabung karena nggak punya N. Berarti 99 sama dengan ya 3 dikurangi 4 berapa? Min 1, karena yang mengurangi lebih banyak, lebih banyak negatifnya ya kan. Berarti min 1. Sehingga 4N-nya tetap 4N min 1 jadinya. Nah, karena kita ingin mencari N, berarti min 1 kita pindahkan dulu. Ini kan awalnya negatif atau pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Jadi 99 ditambah 1 sama dengan 4N. 99 ditambah 1 itu 100 sama dengan 4N. Kan gitu.
Nah, sehingga karena kita mencari N berarti 4 harus pindah ruas. Ya, yang awalnya kan perkalian ini ya. 4 kali N kan gitu. Pindah ruas jadi pembagian. Jadi 100 dibagi 4 sama dengan N. N sama dengan 100 bagi 4 itu 25. Sehingga ketemu N-nya atau banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.